Halo, teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 31 Desember. Di sini jam 9:27 pagi. Di Indonesia juga sama, jam 9:27 malam ya. Jadi, eh, ini adalah video terakhir kuliah spiritual di tahun 2023. Ya, karena ini adalah video yang terakhir, kita mau buat video ini berbeda dengan biasanya. Jadi saya buka semuanya ya di sini. Anda bisa lihat tanggalnya di sini. Anda bisa lihat juga tanggalnya. Anda juga bisa lihat suhu udara. Yang di sini ada lihat suhu udaranya 3 derajat Celcius di tempat saya. Nah, saya akan bahas satu hal yang menarik. Seringkali pertanyaan ini itu ditanyakan ya di entah lewat kolom komen, entah lewat email. Ya, kalau Anda ingin bertanya lewat email, ada emailnya di kolom deskripsi, Anda boleh bertanya. Kalau sempat saya akan bales ya, atau mungkin saya juga buatkan kontennya. Ya. Nah, pertanyaan adalah seperti ini. Di dalam dunia spiritual, ajaran utamanya itu adalah tentang penerimaan. Penerimaan. Ini. Penerimaan yang seperti apa? Penerimaan secara total. Jadi yang disebut dengan pencerahan spiritual, ya pencerahan spiritual itu bukan terus kemudian jadi sakti mandraguna, lalu kemudian kakinya nggak nginjak bumi lagi, sudah nggak perlu makan, bisa melakukan berbagai macam magic, ya bisa punya super power seperti superhero, ditembak kebal, ya makan apapun tidak ada masalah, ya atau bisa menghilang, lalu kemudian teleportasi, bukan seperti itu. Ya, pencerahan spiritual itu adalah ketika orang sudah bisa menerima secara utuh, secara total, penerimaan secara total. Ketika kamu sudah bisa menerima secara total, maka itulah yang disebut dengan pencerahan spiritual. Karena memang spiritual itu tujuannya adalah tentang penerimaan. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, nah yang kita terima itu apa sih sebenarnya? Yang kita terima itu adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa di dalam hidup ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ini yang kita terima. Lalu apa susahnya menerima positif dan negatif? Susahnya adalah kamu memilih. Kita tidak akan mungkin bisa menerima di sini kalau kamu menggunakan pikiran. Tidak mungkin. Kamu hanya bisa menerima total ketika kamu berada di dalam state of no mind. Ketika pikiran kamu sekarang non-aktif sementara, disitulah kamu bisa menerima secara total, maka apa mungkin kamu memilih? Nggak mungkin. Tapi ketika mind aktif di sini, mind-nya aktif, maka kamu akan memilih. Kamu nggak akan bisa menerima ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Kamu pasti akan memilih, oh saya lebih pro yang positif, saya anti dengan yang negatif. Oke? Karena itulah di dalam belajar spiritual kita harus berani mencoba, mengalami suatu realitas baru yang berada di zona ini. Realitas yang kita sebut sebagai satu hal yang no mind. Seandainya pikiran ini aktif, gini, pikiran aktif akan menciptakan sebuah realitas. Apa yang terjadi kalau seandainya saya bisa menonaktifkan pikiran? Maka kita pun akan bertemu dengan realitas yang baru, yaitulah yang kita berada di sini. Apa mungkin kita bisa menerima secara total? Mungkin. Tapi apakah itu bisa instan? Nggak bisa. Ini adalah sebuah proses. Jadi nggak ada jalan pintasnya, Pak. Ada nggak, Pak, jurus rahasia agar kita bisa mencapai pencerahan spiritual? Tidak ada. Oke? Nah sekarang balik lagi, kita berhayal lagi kita bilang seandainya saat ini saya bisa menerima secara total. Artinya saya sudah mencapai pencerahan. Boleh dong berhayal. Seandainya. Saya nggak tahu, jangan pikir kapan, jangan pikir caranya bagaimana. Itu kalau belajar spiritual seperti itu. Jadi kita seandainya, mengandai-andai. Seandainya kita sudah mencapai pencerahan. Lalu
Rasa apa yang tersisa? Yes, betul. Yang tersisa cuma ini. Rasa syukur. Gak ada yang lain. Apa mungkin ketika kamu bisa menerima secara total, masih ada namanya penderitaan? Gak mungkin. Karena itulah, kalau kita lihat ada dalam ajaran agama tertentu yang mengatakan bahwa pikiran adalah sumber dari penderitaan. Ini masuk akal. Kenapa? Karena pikiran ini menolak realitas yang seutuhnya. Karena pikiran ini, oke, saya pro dengan positif, anti dengan yang negatif. Maka itulah awal dari namanya penderitaan. Ketika kamu bisa menerima seluruh seutuhnya, yang positif saya terima, yang negatif saya terima, maka apa yang terjadi? Yang tersisa cuma gratitude. Apa mungkin kamu menderita gara-gara bisa menerima? Gak mungkin. Gak mungkin ada penderitaan. Karena itu, kalau kita lihat, ketika kamu bisa masuk di dalam state of no mind, maka tidak mungkin ada penderitaan di dalam state of no mind. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada fobia. Tidak mungkin ada trauma. Tidak mungkin ada luka batin. Tidak mungkin ada kemarahan yang ada di dalam state of no mind. Ketika kamu berada di dalam state of no mind, nggak mungkin. Ya, karena itu sekarang kalau misalkan teman-teman mengalami problem dengan itu, ya, atau punya problem, apapun problemnya, solusinya paling sederhana adalah bawalah ke dalam state of no mind, karena problem itu hanya ada di dalam state-nya mind. Coba renungkan ini. Problem hanya bisa ada, eksis di dalam state-nya mind. Ketika kamu pergi ke dalam state of no mind, kamu menonaktifkan pikiran sementara, maka apa yang terjadi? Problem akan hilang dengan sendirinya, karena ketika mind tidak aktif, problem pun akan ikut tidak aktif. Oh, ya, ini adalah sebuah pembelajaran sangat penting karena seringkali orang mencoba untuk menerima, tapi dengan pikiran. Sulit. Penerimaan yang terjadi dalam zona pikiran di sini, ini bias bisa menerima, tapi penerimaan di sini penerimaan yang tidak total. Jadi mind juga bisa menerima, bisa. Ya, ini saya kasih contoh ya sini ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong mind, apakah bisa menerima? Yes, bisa. Menerima di sini bisa. Tapi kalau state of no mind, apa bedanya? Kalau kita di sini menerimanya secara total. Ini menerima karena pikiran tidak akan pernah total, maka kita menerimanya di sini cuma parsial. Kalau nggak percaya, nah, nih kita lihat. Ada reason nggak? Oh iya dong, harus ada reasonnya. Ya udah, saya terima. Meskipun dengan hati yang berat, saya tetap menerima. Saya sih terima sih, tapi apa alasannya kamu terima? Iya sih, sebenarnya saya nggak mau, tapi ada reasonnya. Sedangkan di sini kita nggak perlu reason. Namanya menerima secara total. Apa perlu ada yang namanya reason? Sama juga, pikiran bisa nggak melakukan gratitude? Bisa. Gratitude di sini bisa. Sama juga di sini, apa bedanya dengan ketika kamu melakukan dari dalam no mind? Ketika kamu dalam no mind, kamu gratitude for no reason. Gak perlu reason. Sama juga kalau di sini, ini partial. Kalau ini secara total, maka tidak perlu reason. Kalau di sini partial, tidak menyeluruh. Karena itulah kamu perlu reason. Saya bersyukur sih, ya karena saya lihat orang lain lebih susah daripada saya. Jadi saya bersyukur sekali. Saya bersyukur saya bisa makan, karena di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa makan. Saya bersyukur dengan rekening bank saya. Biarpun cuma sedikit, di luar sana banyak orang yang gak punya uang. Saya lebih kaya daripada mayoritas orang. Jadi saya bersyukur. Tuh. Sudah mulai kelihatan? Jadi pikiran bisa bersyukur, bisa. Pikiran bisa menerima, bisa. Tapi selama dia masih punya reason. Kalau ditanya, kenapa kamu bersyukur? Oh, karena ada jawabannya. Berarti gratitude kamu masih parsial.
Gratitude kamu punya reason. Suatu saat reason kamu ini diambil, misalnya reason kamu karena A. Suatu saat reason kamu ini diambil, hilang. Maka apa terjadi dengan gratitude kamu? Hilang. Ya, demikian juga dengan love. Oke, kita cari love di sini. Kita jadi love di sini, oke? Pikiran bisa love tidak? Bisa. Bisa. Tapi love-nya di sini parsial. Sedangkan love yang ada di dalam no mind, ini adalah love yang total. Love yang total tidak perlu alasan. Kalau kita dalam bahasa kerennya, love unconditional love namanya. Tidak perlu kondisi. Saya mencintai kamu karena, ya nggak perlu karena. Tapi kalau pakai pikiran, oh nggak bisa, harus ada logikanya. Saya mencintai kamu karena, oh karena kamu anak saya. Oh karena kamu istri saya. Oh karena kamu cantik. Oh karena kamu kaya. Oh karena kamu bla 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 bla. Selama masih punya karena, maka semuanya itu parsial. Begitu karenanya tuh hilang. Oh karena kamu cantik, saya mencintai kamu. Suatu saat kamu jadi tua, tidak cantik lagi, maka apa yang terjadi dengan cinta saya? Dah. Saya cinta kamu karena kamu respect dengan saya. Suatu saat dia tidak respect lagi dengan saya, maka apa yang terjadi dengan cinta saya? Dah. Oke? So, ketika kita masuk dalam state of no mind, maka love-nya ini, ya fit no reason. I don't know why. Dan tidak perlu ada why-nya. Tidak perlu, karena love secara total. Tidak butuh kondisi, tidak butuh why. Kenapa kok bisa total? Karena ya ada positif, ada negatifnya. Penerimaan ini disatukan sebagai total. Sedangkan yang di atas parsial, saya cuma mau positifnya karena saya love. Karena apa? Karena dia respect sama saya. Respect satu hal yang positif. Kenapa dia love sama saya? Karena dia kasih saya uang. Oh, itu menguntungkan saya. Tapi suatu saat ketika dia tidak respect lagi dengan saya, boom, hilang. Suatu saat ketika dia tidak lagi kasih saya uang, boom, hilang. That's it. Renungkan ini dulu. Oke? Ya, yang lupa dicatat. Jangan langsung tanya, Pak caranya bagaimana Pak? Kapan saya mencapai? Jangan. Kalau kita selalu pola pikirnya caranya, kamu nggak akan bisa maju. Ya, padahal kita punya akses. Coba dibayangkan dulu, seandainya saat ini saya bisa mencapai state of no mind, apa yang kira-kira akan terjadi pada diri saya? Apa yang akan saya rasakan? Sisa rasa apa yang tersisa? Apa yang berubah dari dalam diri saya? Apa bedanya dengan ketika saya mencapai state of mind? Realitas apa yang saya lihat? Gunakan imajinasi. Coba akses itu dulu. Bisa kok. Oke? Nah, balik lagi sekarang. Penerimaan secara total. Kenapa sih kok kita mesti total menerimanya? Ya, kenapa kok kita tidak pro kiri atau pro kanan? Mari kita lihat. Oke? Mari kita lihat di sini ya. Oke. Nah, saya akan buat cerita teman-teman. Kenapa kok kita ini ada sisi positif, ini ada sisi negatif. Kenapa kok kita mesti memeluk semuanya secara total? Bukan 4/4. Sehingga kalau kamu memeluk secara total, ya ini kalau kita ngomong siang, ini kalau kita ngomong malam, oke. Maka kalau kamu sekarang tidak memeluk secara total, kamu berpikir siang anti dengan malam, ya. Jadi kalau kita ngomong menurut pikiran, siang itu lawan dari malam. Sehingga kamu bisa tanya, pilih mana, siang atau malam? Oke. Nah, sedangkan kalau kamu bisa melihat secara keseluruhan, no mind, maka siang adalah pelengkap atau complementary. Pelengkap. Siang adalah pelengkap malam. Tanpa siang, malam tidak ada. Tanpa malam, siang tidak ada. Jadi siang dan malam tidak bermusuhan, tidak anti. Dia adalah pelengkap satu sama lain. Ya, kalau ini sudah jadi pelengkap, inilah kita sebut sebagai total. Tidak ada bermusuhan. Maka apa perlu ada yang kamu pilih? Dengan kamu memilih, berarti kamu tidak total. Berarti kamu hanya berada di dalam zonanya mind. Catat, itu penting sekali.
Apa perlu ada yang kamu pilih? Gak ada. Jadi kalau kamu bertanya, ada orang bertanya, pilih mana? Pilih siang atau pilih malam? Jawabannya seperti ini. Pertanyaannya salah, maka jawabannya pun juga salah. Apa mungkin saya memilih siang atau memilih malam? Gak mungkin. Oke. Sama juga kalau sekarang ini bisa dikembangkan dengan berbagai macam. Misalkan contoh, nasib baik, nasib buruk. Nih, sekarang tanggal 31 Desember, semua orang memberikan ucapan selamat. Semoga tahun depan kita jadi lebih baik. Semoga tahun depan kita lebih beruntung lagi, beruntung lagi, beruntung lagi. Pokoknya semuanya baik-baik. Semoga kita bahagia selalu, selama-lamanya. Memilih? Yes. Ya, mari kita lihat nasib baik dan nasib buruk. Apakah nasib baik melawan nasib buruk? No. Kalau kamu merasa bahwa nasib baik lebih bagus daripada nasib buruk, sehingga kita pro pada nasib baik, anti pada nasib buruk, maka kamu berada di zona ini. Kalau kamu menerima nasib baik, menolak nasib buruk, maka siap-siap kamu pasti akan menderita. Kenapa? Itu kan sama seperti saya maunya siang aja, saya nggak mau malam. Suatu saat matahari terbenam, loh, nah kok terbenam? Padahal kan saya maunya siang. Alangkah bahagianya orang yang menganggap bahwa nasib baik dan nasib buruk tidak bertentangan. Nasib baik adalah pelengkap dari nasib buruk. Sehingga tidak ada yang perlu saya pilih. Sulit ini, pemahaman ini sulit sekali kita terima kalau kita terlalu melekat pada pikiran. Tapi Pak. Coba, sebelum berkomentar, direnungkan dulu bahwa ini dalam perenungan, bahwa nasib baik adalah fondasi dari nasib buruk. Nasib buruk adalah fondasi dari nasib baik. Nasib buruk yang membuat nasib baik jadi punya value. Nih, saya tulis ya, ini penting banget nih. Nasib, bener ya. Nasib buruk sama dengan fondasi yang buat nasib baik jadi punya value. Renungkan ini. Good? Coba sekarang saya tanya. Oke? Coba sekarang saya tanya sekarang. Ada sebuah cerita. Oke? Sebut saja ceritanya si A. Si A adalah anaknya orang kaya. Ini based on the true story ya. Si A anaknya orang kaya. Setiap bulan dia terima uang 10 juta US dollar. Saya nggak tahu nih bapaknya kerja apa. Oke? Tiap bulan dikasih uang 10 juta. Nyon, lu ambil lah nih. Lu happy-happy dah, foya-foya. 1 juta US dollar itu teman-teman kalau kurs 15.000 berarti 15 miliar. Betul? Kalau 10 juta berarti 1 bulan dikasih uang 150 miliar. Nggak usah ngapa-ngapain. Nyo, gua kasih lo. Lo anak sayang saya. Oke? Dengan uang 150 miliar rupiah per bulan, apa yang tidak bisa kamu beli? Semuanya bisa kamu beli, betul? Wah, kepengen apa beli, pengen apa beli, kepengen apa beli. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah kehidupan si A itu menjadi lebih bahagia? Apakah si A adalah orang yang beruntung? Iya, kalau dia menyadarin. Tapi ingat, si A tidak pernah mengalami namanya krisis keuangan. Nggak pernah. Si A tidak pernah mengalami kesialan akibat uang. Nggak pernah. Nggak pernah mengalami kekurangan uang. Oke, nggak pernah. Sehingga bagi si A, uang is just nothing. Tapi pertanyaan sangat sederhana. Dengan bisa membeli apapun yang dia mau, apakah lantas membuat kehidupan si A jadi lebih
baik dibandingkan dengan kehidupan kita yang masih punya problem keuangan? Renungkan ya. Oh iya Pak, ya udah lebih baik. Ya kamu bisa berteriak dia lebih baik karena kamu tidak pernah merasakan 10 juta per bulan setiap bulannya. 10 juta dolar ya setiap bulannya. Oh mungkin terlalu sulit ya membayangkannya. Oke, sekarang gini deh sekarang. Oke, saya kasih contoh lagi. Si A lagi, oke, habis di penjara selama 7 tahun. Akhirnya dia bebas. Yes, saya bisa menghirup udara kebebasan. Wah, udah bebas sekarang, gue bisa bebas ke sana kemari. Yes, perhatikan. Si A pada saat di penjara umurnya 40 tahun, misalkan contoh aja. Ya di penjara berarti dia lepas 47 tahun. Oke. Nah, sebelum di penjara di sini ya selama 40 tahun sebelumnya before ya si A bebas. Tapi apa bedanya sekarang ketika dia baru lolos dari penjara? Ya, ini after di penjara. Maka sama-sama di sini bebas. Oke, tapi ketika dia sudah keluar dari penjara, dia sama-sama bebas, kembali bebas. Tapi bebas yang di sini jadi, punya nilai bener. Bisa paham maksud saya? Kenapa? Karena selama 7 tahun di sini, dia di penjara. Nggak ada punya kebebasan. Nasib buruk, betul? Tapi ketika dia dibebaskan, akhirnya dia membuat nasib baiknya jadi punya value, betul? Apa value-nya? Kenapa nasib baiknya sekarang jadi punya value? Karena ada nasib buruk. Kenapa ketika dia sebelum di penjara sama-sama bebas, tapi dia tidak menyadari bahwa kebebasannya itu sangat berharga? Di sini value-nya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada nasib buruk. Oke, oh masih belum paham lagi. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Sekarang si A tidur di kasur merek terkenal. Ya, kasur merek bagus sekali. Empuk, enak. Oke, selama 3 tahun misalkan. Oke, lalu kemudian, ya balik lagi seperti ini. Dia pergi naik gunung 1 minggu. Dia pergi naik gunung. Waduh, badannya sakit semua, tidurnya di dalam tenda, ya, di dalam sleeping bag, ya. Lalu kemudian kasurnya cuma apa adanya, punggungnya sakit sekali, ya. Tapi bagaimana namanya naik gunung, ya, tidur di tenda kedinginan segala macam. Lalu kemudian dia pulang lagi, tidur di kasur yang sama. Dia merasakan, aduh nyamannya kasur ini ternyata enak sekali. Padahal kasur yang sama. Pertanyaannya saya sekarang, 3 tahun kamu tidur di kasur itu, kasur yang sama, bisa merasakan kenyamanan di sini? Nggak bisa. Ini kan ada value. Apa yang membuat value itu adalah rasa sakit. Atau kita sebut sebagai bad luck. Saya bisa memberikan contoh panjang lagi. Oke, tapi mempersingkat, saya yakin teman-teman dari 3 contoh ini udah mulai paham. Ya, udah mulai paham. Bahwa tanpa adanya nasib buruk, nasib baik kamu tidak punya value. Dengan kamu memahami ini, apakah kamu masih berpikir, oh enggak Pak, saya tetap pro nasib baik Pak. Nasib baik kamu kalau datang terus-menerus, maka akan kehilangan value. Kamu pergi tamasya, tidur di hotel bintang 5. Setiap kali tamasya tidurnya hotel bintang 5, hotel bintang 5 terus. Lama-kelamaan hotel bintang 5 jadi tidak punya value. Berbeda dengan kalau kamu sekarang tamasya, tidur di hotel budget. Ya, lalu kemudian tiba-tiba sekarang dapat rezeki tidur di hotel bintang 5. Maka rasanya hotel bintang 5, aduh enaknya. Kenapa hotel bintang 5 jadi merasa enak? Karena ada hotel budget yang kamu caci maki, yaitu menjadi value, sehingga membuat hotel bintang 5 jadi punya value. Lihat ulang, renungkan video ini, ya, pahami, dicatat, didiskusikan.
direnungkan. Sehingga kamu akan mencapai satu titik bahwa, yes betul, bahwa segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang bisa kamu lakukan selain menerima. Kalau kamu sama seperti siang dan malam, ketika siang datang kamu berterima kasih, ketika siang berakhir kamu pun berterima kasih, ketika malam datang welcome. Siang dan malam tidak saling bertentangan. Kalau mereka semua menjadi satu, lalu apa yang perlu kamu pilih? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kamu pilih. Karena apa? Ketika kamu bisa menerima, tidak ada apapun yang bisa kamu lakukan selain menerima ini secara total. Positif dan negatif. Tidak ada yang kamu pilih. Dan ketika kamu bisa menerima, maka disitulah all is well akan terjadi. Karena itu, semuanya itu sudah baik-baik saja. Semuanya menjadi tidak baik-baik saja kalau kamu memilih. Karena itu teman-teman, karena ini sekarang sudah video terakhir di tahun 2023. Ya, pesan harapan boleh, punya harapan boleh kan? Ya, kita benar-benar. Semoga di tahun 2024 kita jadi lebih mudah untuk menerima. Bawalah itu dalam doamu, bawalah itu dalam harapanmu, bawalah itu dalam goalmu, agar apapun yang terjadi di tahun 2024 lebih mudahkanlah saya untuk menerimanya. Sehingga kalau kamu sudah bisa mudah untuk menerima, ringan untuk menerima, maka semua kejadian yang datang di tahun 2024 adalah sebuah hadiah yang terindah dari hidup ini. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Selamat tahun baru. Kita nanti ketemu lagi di kuliah spiritual yang baru. Dan kita akan belajar sama-sama lagi di tahun yang baru juga. Di tahun 2024. Thank you. I love you all. Bye.